Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang himpunan. Himpunan itu materi matematika kelas 7 MTS. Kita klik. Dalam matematika, itu pengertian himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat dapat didefinisikan dengan jelas atau diberi batasan dengan jelas. Jadi ingat, himpunan itu harus jelas batasannya. Kumpulan objek bisa disebut sebagai himpunan jika bernilai pasti. Jadi untuk bisa menyatakan himpunan itu harus jelas batasannya, maka itu disebut himpunan. Himpunan disebut juga kumpulan, elemen, unsur, atau kelompok. Untuk contoh, Ibu berikan yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 itu jelas anggotanya. Jadi hewan yang mempunyai kaki 4, contohnya kucing, sapi, kuda, rusa, anjing, dan lain-lain. Jadi untuk kalian bisa membedakan itu kumpulan merupakan himpunan atau bukan, itu harus jelas batasannya. Selain itu contohnya misalnya hewan berkaki 2, kumpulan hewan berkaki 2, jelas anggotanya jelas, hewan yang berkaki 2. Contohnya apa hewan yang berkaki 2? Hewan yang berkaki 2 contohnya burung, bebek, ayam, dan lain-lain. Jadi jelas itu batasannya. Contoh yang lain, kumpulan huruf vokal pada abjad. Huruf vokal pada abjad yaitu A, I, U, E, O, itu jelas. Terus contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Contohnya ini nomor 2. Kumpulan kue yang enak. Kumpulan kue yang enak itu bukan merupakan himpunan. Karena apa? Batasannya tidak jelas antara satu orang dengan orang lain, itu batasannya tidak jelas. Jadi kue itu misalnya menurut saya enak, tapi menurut kalian itu tidak enak. Maka kumpulan kue yang enak itu bukan merupakan himpunan. Karena apa? Batasannya tidak jelas. Jadi kumpulan itu belum tentu merupakan himpunan. Kalau batasannya jelas itu merupakan himpunan, kalau tidak jelas itu bukan himpunan. Contoh lain, kumpulan yang bukan himpunan. Kumpulan lukisan yang indah itu bukan merupakan himpunan. Karena indah itu batasannya tidak jelas antara satu orang dengan orang yang lain. Aturan penulisan himpunan itu harus dilambangkan dengan huruf kapital, huruf besar, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Dan harus juga dengan tanda kurung kurawal. Untuk memisahkan antara satu anggota dengan anggota yang lain digunakan tanda koma. Jadi kalau banyaknya anggota itu tak terhingga, berarti nanti setelah koma ada titik-titik. Kemudian notasi himpunan itu dilambangkan dengan tanda elemen seperti huruf E, dibaca anggota dari. Dan bukan anggota dari itu dinotasikan dengan huruf bukan elemen atau seperti huruf elemen diberi garis tegak. Himpunan itu bisa dinyatakan dengan 3 cara.
Jadi cara menyatakan himpunan itu ada 3, yaitu yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga dengan menyebutkan seluruh anggota-anggotanya. Kalau dengan kata-kata, menyebutkan semua syarat atau sifat dari anggota himpunan tersebut dalam kurung kurawal. Contohnya, misalnya ini saya ambil contoh. B adalah bilangan asli antara 1 dan 10. Itu dituliskan dengan kata-kata. Berarti bisa dituliskan B sama dengan kurung kurawal bilangan asli antara 1 dan 10, kurung kurawal tutup. Kemudian cara yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Menyebutkan semua anggota, sifat anggota himpunan tersebut dengan anggota-anggotanya, dinyatakan dengan suatu variabel. Jadi variabelnya boleh A, B, C sampai Z dengan huruf kecil dan dituliskan dengan tanda kurung kurawal. Contohnya masih soal seperti yang pertama. B adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 10. Maka kalau dengan notasi pembentuk himpunan ditulis B sama dengan kurung kurawal X, saya ambil X ya. Boleh kalian ambil huruf yang lain. Jadi saya ambil X garis tegak. Garis tegak itu dibaca apa? X sedemikian sehingga 1 kurang dari X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan asli. Itu ingat, ini yang paling susah, itu yang notasi pembentuk himpunan. Jadi hurufnya boleh huruf A sampai Z. Kemudian yang ketiga dengan menyebutkan seluruh anggotanya. Disebutkan anggotanya satu persatu. Ingat, bilangan asli antara 1 dan 10. Kalian harus ingat jenis-jenis bilangan. Bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan lain-lain. Ingat, kalau bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini soalnya B adalah bilangan asli antara 1 dan 10. Berarti ingat, 1 dan 10-nya tidak ikut. Jadi anggota B apa saja? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ingat, antara 1 dan 10, 1 dan 10 tidak ikut. Demikian untuk materi himpunan kali ini. Jadi kalian tadi harus paham ya, paham tentang materi tadi. Tujuannya apa tadi? Yang pertama menjelaskan himpunan, yang kedua menyatakan himpunan, yang ketiga menyebutkan anggota dan bukan anggota. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas. Mungkin kalian harus semangat belajar lagi. Semangat belajar dan tetap berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.